kita akan membahas penelitian yang kita sudah sepakati bersama, beriman di era digital. Dan materi ini menjadi penting berdasarkan hasil penelitian saudara-saudari, menolong kita untuk mendapatkan informasi yang konkret, informasi yang real terkait dengan realitas yang kita hadapi saat ini. Kita beriman di era digital. Dan beberapa kelompok akan presentasi hasil penelitian dan juga beberapa catatan dogmatik di dalamnya. Kita akan mulai dengan kelompok pertama yang memberi judul beriman di era digital dan subjudul berteologi lewat media sosial Facebook. Para kelompok dipersilahkan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil observasi kami yang diberi judul berteologi lewat media sosial Facebook. Kita masuk dalam pendahuluan. Facebook adalah salah satu aplikasi media sosial yang banyak digunakan oleh semua kalangan, baik itu anak-anak hingga orang tua juga turut menggunakan Facebook. Facebook memberikan kebebasan bagi para pengguna untuk dapat menambahkan profil, foto, kontak, ataupun informasi dan juga berbagai interaksi dengan pengguna lainnya, baik itu perorangan maupun komunitas. Facebook sebagai media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Alasan memilih akun ini, setelah kami melakukan observasi, kami mempunyai beberapa alasan mengapa kami memiliki akun Facebook tersebut untuk kami observasi. Alasan-alasannya yaitu, ada yang pertama, karena kami memiliki rasa ketertarikan dan rasa penasaran kepada kepemilikan akun tersebut. Yang berikut, karena beberapa akun yang kami observasi sering lewat beranda akun Facebook kami. Yang ketiga, karena kami mengenal pemilik akun Facebook tersebut. Dan yang terakhir adalah postingan-postingan yang diposting oleh pemilik akun tersebut ada juga yang kami jadikan sebagai motivasi atau dalam hal ini hal positif. Berikutnya metode dan waktu observasi. Saya akan berikan kepada anggota kelompok untuk mempresentasikannya. Yang pertama, Kak Sofia. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode observasi. Observasi adalah kegiatan melihat dan mengamati suatu objek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Observasi ini kami laksanakan dari tanggal 14 sampai 26 April 2023. Yang berikut Kak Egi. Dalam melakukan observasi, ada beberapa orang yang ikut serta dan terlibat, yaitu yang pertama Amanda Nisaya Tunggal, yang kedua Cindy Hestari Fule, yang ketiga saya sendiri Indonesia Unifu, yang keempat Intan Resti Naif, yang kelima Imelda Teva, yang keenam Fitriani Marsilia, yang ketujuh Leonard Banu, yang kedelapan Marnisa Solidea Burain, yang kesembilan Mary Christine Mandiao, yang ke-10 Sofia Mabelehi, yang ke-11 Yudi Leak, yang ke-12 Yunindra Yohana Muna, yang ke-13 Yoel Abdi Bintang Putra. Yang berikut Saudara Marnisa. Baik, kita akan masuk dalam hasil dan pembahasan. Setelah kami melakukan observasi, masing-masing dari kami mendapat hasil yang berbeda-beda dan memiliki kecenderungan postingan dari setiap akun yang kami observasi. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, dari postingan-postingan yang diposting oleh pemilik akun Facebook mempunyai kecenderungan pada iman Kristen. Yang berikut adalah Leo. Dari hasil observasi ini, kami mengambil refleksi dogmatis karena postingan dari akun-akun tersebut paling banyak mengarah atau cenderung kepada iman Kristen. Dalam berteologi di media sosial Facebook, kita bisa menjalin hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Hubungan kita dengan Tuhan dan dalam media sosial dapat kita rasakan melalui hubungan kita dengan komunitas kita yang seiman ataupun postingan teman-teman Facebook kita. Dalam Matius 18 ayat 20 berbunyi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
menurut diskusi kelompok kami, dalam komunitas sesama orang beriman dalam Facebook juga menghadirkan Tuhan, karena dalam komunitas kita bisa berdiskusi mengenai iman kita, mendengarkan kesaksian hidup sesama kita. Bukan hanya dalam komunitas saja, tapi kehadiran Tuhan juga bisa kita rasakan pada postingan teman-teman Facebook kita yang mengunggah tentang ayat-ayat Alkitab, pujian atau lagu rohani dan ungkapan curahan hati sesama. Kehadiran Tuhan dalam media sosial tidak dapat kita batasi, karena Tuhan itu transenden yang bisa hadir di mana saja Ia berkehendak untuk hadir. Dan yang perlu kita ingat dalam berteologi di media sosial Facebook adalah kehati-hatian kita dalam bertindak seperti dalam Amsal 1 ayat 7a yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayat ini bisa kita jadikan landasan dalam berteologi di media sosial Facebook, sehingga dalam kita berteologi di media sosial Facebook, segala sesuatunya harus kita dasari dengan takut akan Tuhan. Apa dampak negatif dan positif yang teman-teman ambil dari postingan yang diobservasi, dan apakah itu postingan itu mempengaruhi kehidupan teman-teman? Apakah kehidupan teman-teman lebih melihat bahwa Facebook itu sangat membantu saya dalam kegiatan belajar mengajar, atau Facebook itu merugikan? Jadi di sini apakah media sosial itu sangat membantu saya dalam pertumbuhan iman, atau media sosial membuat iman saya itu tidak bertumbuh? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari diskusi kami. Dampak negatif dan positif yang di Facebook tentu itu ada, karena bukan hanya satu dua orang saja di Facebook ini yang menggunakan media Facebook ini. Karena itu dari postingan-postingan yang kami observasi ini, tentu itu berdampak positif, karena tidak mungkin kami mengambil akun-akun yang cenderungan ke hal-hal negatif terus yang berdampak tidak baik bagi kami. Jadi akun-akun yang kami observasi ini itu akun-akun yang berdampak positif bagi kami kelompok, dan juga menurut kami bagi kita semua. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan observasi yang kami lakukan di media Instagram. Sekilas bahwa ini adalah gambar-gambar yang ada di media Instagram. Kelompok 2, kami memilih judul Aku, Imanku, dan Media Sosial. Anggota kelompok ada Septi, ada Dwi, ada Palan, ada Elan, ada Vanessa, Desi, Paula, Ardila, Natalia, Debbie, Putra, Ayah, dan yang terakhir Stanley. Apa itu Instagram? Instagram sebagai salah satu media yang saat ini menjadi sebuah gaya hidup
yang di tengah-tengah masyarakat, khususnya kalangan anak muda yang memakai media sosial di kehidupan sehari-hari. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagai foto yang mungkin pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya. Kemudian, siapa pendiri Instagram? Instagram berdiri pada tahun 2010. Dia dan Kevin Citron yang merupakan program komputer dan pengusaha internet. Kata Instagram sendiri berasal dari kata insta yang berarti instan dan gram yang diambil dari kata telegram. Pada media sosial Instagram, pengguna memiliki banyak followers disebut dengan selebgram. Situs selebgram menyebut selebgram adalah istilah untuk mereka pengguna akun Instagram yang terkenal di situs jajang media sosial tersebut. Fokus penelitian. Pada penelitian ini, para peneliti memfokuskan pada beberapa akun Instagram yang diobservasikan. Contohnya ada akun saudara kita Edson Liu. Kemudian ada kecil. Kemudian ada beberapa akun yang kami observasi. Ada 7, tapi di sini kami memaparkan hanya 3. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, apa? Apa tujuan postingan tersebut? Yang kedua, mengapa? Mengapa postingan seseorang mempengaruhi gambaran identitasnya? Yang ketiga, bagaimana? Bagaimana pengaruh media sosial terhadap pertumbuhan iman, politik, etika, nasihat, dan lain-lain. Kemudian alasan memilih akun. Yang pertama ada 3 akun yang kami observasi 2 minggu. Yang pertama itu ada akun Bairiu. Hasil observasi, akun ini sekedar memposting kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, melalui story, akun ini sering memposting kata-kata mengenai iman Kristen yang menguatkan hati. Yang ketiga, Najwa Sihaha. Akun ini sering memposting tentang perkembangan politik di Indonesia. Lobamora Report. Akun ini sering memposting tentang penganiayaan. Eko Saputra Kokeratu. Akun ini sering memposting tentang motivasi untuk orang-orang yang patah hati. Kemudian 12, akun ini sering memposting tentang sindiran. Tanah Poso, akun ini sering memposting tentang kegiatan bisnis dan wisata alam Poso. Kemudian metode yang digunakan. Yang pertama observasi. Kemudian deskripsi waktu penelitian observasi 14 April sampai 24 April 2023. Ini contoh beberapa akun. Hasil dan pembahasan postingan dari beberapa akun yang diobservasi kelompok kami mengambil 7 akun yang menggambarkan iman Kristen, etika, sekedar memposting, motivasi, sindiran, bisnis, dan penganiayaan. Kemudian kesimpulannya, hasil peneliti terhadap anak muda menghabiskan waktunya untuk bermedia sosial. Indonesia memiliki 99,9 juta pengguna aktif bulan Instagram pada April 2022. Ini adalah kabar terbaru terkait perkembangan Instagram. Kemudian jumlah itu merupakan yang terbesar keempat di dunia, di bawah India, Amerika Serikat, dan Brasil. Generasi milenial dengan pengguna media sosial khususnya Instagram menjadi sorotan menarik dan penting untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Media sosial khususnya Instagram menjadi konteks pertumbuhan nilai-nilai positif maupun negatif seperti iman Kristen, etika, perdagangan, penganiayaan, sekedar posting, motivasi, dan lain-lain.
dilihat dari konteks sekarang sangat jauh berbeda dengan konteks dahulu. Dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat sangat mempengaruhi terhadap dunia elektronik. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Kemudian pengaruh itu ada untuk mempermudah manusia dengan mencari tahu tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Kalau kita melihat dalam ilmu pendidikan, pengguna media sosial bagi kehidupan manusia. Namun kita harus sadari bahwa pengguna media sosial bagi kehidupan manusia tentu ada kelemahan tersendiri. Misalnya mencari tahu tentang kebenaran dalam agama ataupun tafsiran-tafsiran Alkitab yang dianggap oleh kumpulan orang-orang itu benar, tapi di sini ada penafsiran-penafsiran yang kemudian melenceng dari ajaran atau dogma-dogma dalam suatu komunitas beragama. Jadi menurut kelompok kami, kita perlu pintar dan menggunakan media sosial yang ada dan juga berhati-hati agar kita tidak terbawa oleh ajaran-ajaran dalam media sosial yang ada, dan lebih dari itu kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu Alkitab itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami memberi Tadi di kesimpulan saudari menyinggung tentang dampak positif dan negatif. Nah, sekarang yang saya mau tanya ini, apa saja dampak negatif yang berdampak positif dalam negatif dalam kehidupan kita, dan apa juga dampak positif yang berdampak di dalam kehidupan kita. Itu saja. kemudian Saudara Catherine. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah coba digeser kembali ke kesimpulan. Di ujung paling. Ya, pertanyaan saya adalah coba saudara-saudari sebutkan salah satu ayat Alkitab yang mendukung argumentasi teman-teman tentang refleksi dogmatis dari saudara-saudari. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Saudara Leo dan Saudara Catherine. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Leo sebelumnya terkait nilai positif dan negatif yang dapat kita pelajari. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya di beranda Instagram banyak sekali akun-akun yang memposting tentang hal-hal negatif. Berarti cenderung bahwa tidak ada nilai positif yang dapat kita ambil dari postingan tersebut. Atau contoh konkretnya begini, kita memposting sesuatu, isi postingan kita itu hanya ada sindiran, cacian, berarti itu nilai negatif. Kita menyalahgunakan media sosial untuk menggosip orang lain. Misalnya Leo memposting sesuatu dengan postingan banyak gaya tetapi otak kosong, berarti itu tidak disengajai postingan Leo itu mengandung sindiran. Mungkin Leo menyindir saya, tetapi ada orang yang membaca, dia merasa tersinggung. Kemudian nilai positifnya, misalnya beranda Instagramnya itu penuh dengan kata-kata motivasi, kata-kata yang berbau positif, berarti pada saat kita membaca, janganlah kamu kata hati karena masih ada yang lain. Itu mungkin ada rasa semangat dalam diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa berfokus pada titik sekarang, tapi masih ada jalan yang harus kita hadapi ke depannya. Mungkin Saudara Leo. Terima kasih. Ya. Kita akan menyaksikan presentasi kelompok 3 yang diberi tugas untuk observasi channel YouTube. Pada kelompok 3 dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Prolegomena kelas B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang kami pilih dan kami beri judul
YouTube sebagai media observasi dan kami harapkan saudara-saudari dapat mendengarkannya dan menyimaknya sampai selesai. YouTube merupakan platform digital yang memunculkan berbagai konten video-video yang menarik. Oleh karena itu, kelompok kami mengobservasikan channel-channel yang ada dalam YouTube secara cermat. Observasi yang kami lakukan ini akan dipaparkan dalam penjelasan kelompok. Nah, selanjutnya, adapun metode yang digunakan yaitu metode observasi yang dilakukan mulai pada tanggal 14 April 2023 sampai tanggal 24 April 2023. Adapun anggota kelompok yang terlibat dalam melakukan observasi ini yaitu ada Elis, ada Ersi, Eca, Isten, Pute, Kak Novita, Ferdi, Mariam Delita, Esti, Happy, Maresa, dan juga Kak Stefli. Adapun alasan mengapa kelompok memilih untuk mengobservasi ketujuh channel YouTube tersebut, yakni alasan yang pertama, channel yang dipilih cenderung mengandung khotbah dan motivasi. Alasan yang kedua, merupakan channel yang paling banyak ditonton sehari-hari dan isi konten menarik untuk diobservasi. Yang ketiga, perbincangan dalam channel adalah perbincangan yang hangat dibicarakan. Yang keempat, channel YouTube yang dipilih merupakan suatu ilmu yang bisa didapatkan dan berisi nasihat bagi manusia. Yang kelima, channel yang dipilih menarik dan menghibur dan membantu penyebaran Injil. Yang keenam, memberikan inspirasi dan motivasi. Dan yang ketujuh, memberikan manfaat dan membantu menambah wawasan. Baik, kakak dan teman-teman, kita akan masuk dalam hasil dan pembahasan berdasarkan pengamatan pribadi yang dikumpul oleh kelompok terkait channel YouTube yang diobservasi. Kelompok melihat kecenderungan berdasarkan alasan pemilihan channel dari anggota terkait channel yang diobservasi. Kecenderungan yang muncul ini digabungkan dan dideskripsikan oleh kelompok demi akan mendapatkan hasil dan pembahasan yang akurat yang akan dipaparkan oleh kelompok. Kecenderungan postingan tentang iman Kristen. Kecenderungan yang paling dominan adalah iman Kristen, di mana dalam postingan membahas tentang khotbah-khotbah yang membangun iman dan khotbah yang menyentuh kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit merupakan sindiran dalam khotbah demi menyadarkan para pendengar dan jemaat. Contoh channel yang diambil adalah Nuska Channel, channel Gilbert Lomoindong, channel Henny Kristianus, channel Mel Atok, dan channel lainnya yang cenderung mengarah pada pembangunan iman Kristen. Kecenderungan postingan tentang keluarga menceritakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan bukan saja untuk kebutuhan konten, tetapi sebagai video edukasi bagi jutaan bahkan miliaran keluarga yang ada. Ada beberapa edukasi yang didapatkan setelah kelompok mengobservasi, yaitu toleransi beragama, berbagai keharmonisan dalam keluarga, peduli terhadap sesama, parenting atau metode mendidik dari orang tua terhadap anak yang pastinya bukan saja dilakukan demi memenuhi konten, tetapi sebagai pembelajaran dan berbagi pengalaman kehidupan berkeluarga yang menginspirasi. Channel keluarga yang diobservasi antara lain The Onsu Family, Kimbap Family, channel Fadil Zaidi, dan channel lainnya. Konten yang terbanyak diobservasi oleh anggota kelompok setelah keluarga adalah humor yang mengundang gelak tawa bagi setiap orang yang menontonnya. Konten berbau humor juga menyentuh realitas dibaluti candaan ringan yang bisa dipakai untuk menghibur. Channel YouTube yang diobservasi yakni Kaboaks Channel. Selain dari kecenderungan yang ada, kelompok ingin mendeskripsikan hasil observasi yang tidak cenderung muncul, tetapi ada dan diobservasi oleh anggota kelompok. Contohnya, channel YouTube yang memberi motivasi
dan inspirasi seperti Analisa Channel, Mary Riana, Mario Teguh, channel 1%, dan channel lainnya. Lalu ada pun channel yang menggambarkan kegiatan sehari-hari ataupun liburan yang bertujuan mengenalkan daerah wisata sebagai edukasi bagi penonton. Contohnya channel Nihango Matapu. Selanjutnya ada terkait politik dalam negeri yang membahas tentang bagaimana pembangunan masyarakat dan pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik. Channel yang diobservasi yaitu channel Total Politik, Ganjar Pranowo, dan Artletu Channel. Selain dari kecenderungan yang ada, kelompok ingin mendeskripsikan hasil observasi yang tidak cenderung muncul, tetapi ada dan diobservasi oleh anggota kelompok. Contohnya, channel YouTube yang memberi motivasi dan inspirasi, seperti Analisa Channel, Mary Riana, Mario Teguh, channel 1%, dan channel lainnya. Lalu ada pun channel yang menggambarkan kegiatan sehari-hari ataupun hiburan yang bertujuan mengenalkan daerah wisata sebagai edukasi bagi penonton. Contohnya channel Nihongo Matapu. Selanjutnya ada pun terkait politik dalam negeri yang membahas tentang bagaimana pembangunan masyarakat dan pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik. Dari observasi yang kelompok lakukan, maka diambil kesimpulan bahwa yang paling dominan dari observasi kami yaitu iman Kristen, yakni khotbah dalam membangun iman, humor, keluarga, inspirasi, lalu politik yang dilihat dari video yang diupload bersifat sehat. Untuk itu, secara dogmatis dan ajaran gereja, hal ini dibenarkan karena tidak mengganggu siapapun dan tidak melanggar dogma gereja dan Alkitab yang kita imani. Di pandangan bahwa konten-konten yang diobservasi di dalam YouTube itu bagus dan tidak melanggar dogma gereja, menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok dalam memberikan tanggapan terkait bagaimana cara mengapresiasi konten-konten serupa untuk terus ada di dalam YouTube sebagai apresiasi agar dikembangkan menjadi lebih baik ke depannya. Melalui YouTube dan berbagai postingan di dalamnya yang diobservasi kelompok, membantu observer untuk menyadari karya Allah lewat media sosial yang semakin canggih dan dapat memperkuat iman, bukan saja melalui Alkitab dan menghadiri kebaktian secara langsung, tetapi melalui video-video rohani seperti dalam firman Tuhan. Refleksi dogmatis dari iman Kristen adalah YouTube bisa dijadikan pelayan firman sebagai mimbar kedua dalam pemberitaan firman Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan sebagai media kesaksian hidup yang menginspirasi. Melalui YouTube juga ada cara lain bagi penonton dalam belajar membimbing dan memberikan nasihat yang seringkali muncul dalam video berbau keluarga. Hal ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi keluarga masa kini. Artinya, bahwa keluarga masa kini mampu berbagi cara hidupnya dalam keluarga dan memberikan motivasi bagi penonton melalui YouTube. Dalam hal ini, keluarga sebagai dasar seorang anak bertumbuh dan keluarga menjadi contoh pertama dalam pertumbuhan anak yang bisa saja gereja pakai untuk mengarahkan keluarga menerapkan nilai-nilai baik yang dimunculkan di YouTube. Refleksi dogmatis yang didapat dari channel YouTube hiburan adalah orang yang dalam kondisi baik hati dapat membuat sekelilingnya menjadi baik, begitupun sebaliknya. Orang yang dalam kondisi letih badannya pun, jika diberi tontonan video berbau hiburan, pastinya akan terhibur dan kembali membuatnya bersuka cita. Kelompok menarik refleksi dogmatis, yaitu konten-konten dalam YouTube itu bagus dan tidak melanggar dogma gereja. Melalui YouTube dan berbagai postingan di dalamnya, kelompok menyadari karya Allah dalam media sosial yang semakin canggih. YouTube bisa dijadikan pelayan firman sebagai mimbar kedua dalam pemberitaan firman yang tidak terbatas ruang dan waktu.
Melalui menonton YouTube, ada cara lain bagi penonton dalam belajar dan mendapat nasihat yang muncul dalam video yang berbau keluarga. Dalam Ulangan 6 ayat 7. Refleksi dogmatis yang didapat dari channel YouTube hiburan adalah orang dalam kondisi hari baik dapat membuat sekelilingnya menjadi baik, begitupun sebaliknya. Orang yang dalam kondisi letih badannya, jika diberi tontonan video berbau hiburan, pastinya akan terhibur dan kembali membuatnya bersukacita dalam Amsal 17 ayat 22. Kelompok menginginkan YouTube ke depannya lebih baik dalam memunculkan konten yang lebih menarik dan bermanfaat serta memiliki nilai yang bisa ditarik dalam kehidupan manusia. Bukan saja konten rohani tetapi seperti konten hiburan, keluarga, ataupun politik yang memiliki nilai baik dan memberi pelajaran bagi yang menonton. Sebab YouTube sendiri adalah media sosial yang cocok bagi generasi masa kini yang disebut generasi milenial karena konten dikemas sedemikian rupa sehingga relevan dengan keadaan saat ini. Demikian hasil presentasi video kelompok kami. Adapun closing statement yang akan kami berikan, yaitu dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Namun dari begitu banyak pilihan yang ada, jangan pilih untuk menyerah. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Shalom.